tunaiku datang ke kantor di daerah Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang update penagihan DC lapangan menjelang anak sekolah. Nah, apa yang terjadi di lapangan kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya. Ada informasi dari seorang teman yang udah lama saya nggak buka karena memang penuh sekali DM yang masuk ke IG saya. Hanya beberapa saja yang mampu setiap hari saya balaskan. Mohon maaf karena memang saya sengaja tidak punya admin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama itu pertanyaannya adalah dia datengin seorang DC. Ya, DC ini langsung menunjukkan slip OJK-nya dan surat RT RW dan dia wajib menandatanganinya. Nah, seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum Kak, saya mau tanya. Saya dapat chat WA dari DC aku laku. Isinya memberikan info kalau dia akan datang di tanggal 22 Januari dengan membawa beberapa dokumen. Salah satunya berisi dokumen slip OJK yang harus saya tanda tanganin dan ada juga dokumen perjanjian saya dengan RT RW yang sudah ditandatangani. Ini benar apa tidak ya? Nah, kebetulan screenshotnya itu sudah hilang. Jadi saya sampaikan yang seperti ini, ketika DC datang jangan mau ditandatanganin karena sebagai nasabah haknya adalah membayar lewat aplikasi. Mau itu disuruh tanda tangani A, B, C, D, F, G, jangan mau. Sampaikan, saya mau konfirmasi dulu ke pinjolnya. Memang ada ya suruh tanda tangan seperti ini karena setahu saya tidak ada penandatangan apapun ketika DC datang ke rumah. Yang boleh adalah DC menagih terus foto. Kalau ada penandatangan seperti ini jangan mau ya. Saya harapkan kepada teman-teman semuanya berpikir lebih logik lagi. Kalau DC-nya ngamuk marah ya udah kita videokan. Kalau makin ngamuk lagi tenang saja teman-teman. Jangan ditambahkan emosinya karena apa, kita sudah punya bukti. Nah, lanjut lagi teman-teman. Buat pemula-pemula galbay, buat pemula-pemula tunbay, ada yang mengatakan begini. Saya baru aja ditagih sama DC. Terus DC-nya menyebutkan semua nama-nama saya persis seperti yang ada di Disduk Capil. Nah, kalau yang udah seperti ini apakah utang saya lunas? Nah, seperti ini bentukan chat dari DC tersebut, mengatakan masih ada aja oknum penagihan gini. Oknum ini loh ya. Oh ya, penagihan gini kan berpotensi yang bersangkutan dipecat. Nah, kalau dipecat bayar pakai apa? Nanti juga ngaruh ke angka pengangguran di Indonesia kan ya. Di sini disebutkan dia adalah buron pinjol yang dia komen di TikTok dan Instagram. Nah, bahasanya ini seperti jelas seperti data yang tertera pada Disduk. Nah, ada yang komen begini, ini data dari Disduk Capil, jadi bisa digugat juga nih karena melanggar hak privasi data. Nah, pertanyaan siapa yang menggugat? Kalau menggugat pasti akan menimbulkan banyak sekali cara-cara serta banyak sekali waktu. Jawabannya adalah kita yang menggugat. Dengan cara kita pancing DC-nya untuk menyebutkan nama aplikasinya, kemudian kita akan lampirkan mereka ke OJK, Disduk, dan juga kepada pinjolnya. Karena ini yang bekerja adalah pihak ketiga. Nah, itu dia teman-teman ya, jawaban dari saya ini sudah lunas. Apalagi kebanyakan DC saat ini yang menagih, baik di sosmed, baik di aplikasi manapun ya, baik itu di aplikasi Gojek ataupun di aplikasi Shopee, semua rata-rata tidak ada yang berani menyebutkan nama aplikasi. Artinya apa? Mereka sengaja menakut-nakutin kita biar mereka tidak terdeteksi. Kalau emang kalian berteman sama yang memegang akun, suruh aja hapus. Sampaikan siapa operator akunnya, tolong kerjasama, jelaskan informasinya, terus kalau bisa ancam mereka yang menyebutkan nama kalian seperti ini dengan UU ITE. Sampaikan saja, kalian sudah tahu dari aplikasi mana. Tunggu saja kartu pemecatan kalian datang dari OJK. Sampaikan seperti itu ya, baik itu di Instagram, baik itu yang ada di Thread, baik itu ada di TikTok. Semua orang sudah mulai berani kok menyebutkan nama aplikasi, mulai berani untuk bersuara, tidak ada yang menyimpan sendiri-sendiri. Bahkan berteman dengan siapapun itu menunjukkan bahwa sekarang orang sudah mulai berani. DC aja mulai berani doxing kita di mana-mana. DC berani untuk menyebutkan nama kita di mana-mana, bahkan menyebarkan nama aplikasi kita. Berarti salah satunya jalan adalah kita berani untuk melawan mereka. Nah, seperti itu teman-teman ya. Cuman di sini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya.
siapapun ya, kalian yang memang curhat ke sosmed media, ke sosial media, berteman dengan siapapun, terus mengikuti akun siapapun, tolong berpikir secara logika. Kalau ada yang menawarkan bantuan ataupun membuat petisi atau apapun namanya ya, tetap hati-hati. Intinya pinjol hanya bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Dan lagi juga hati-hati buat teman-teman semuanya, ada setiap orang yang baik pasti ada udang di balik bakwan. Jadi intinya kalau udah minta konsul yang berbayar, terus awalnya dia punya nama besar gara-gara mengangkat pinjol, terus akhirnya kalian mengikutin, ujung-ujungnya minta bayar, stop ya teman-teman ya. Simpan uang kalian, jaga uang kalian. Untuk apa? Untuk keluarga. Kalau memang Galbay ini masih bisa dijalankan, Galbay sendiri aja update informasi, karena udah banyak nih yang curhat ke saya informasi ini itu, dan saya merasa saya tergerak karena saya sendiri aja sudah lama sekali mengangkat tema pinjol ini. Saya tidak pernah minta uang kepada kalian sedikit pun. Karena apa? Saya sendiri korbannya pinjol. Saya tahu betapa beratnya kita menghadapi teror setiap hari. Kita ingin semuanya selesai tapi tetap menggunakan logika. Jadi teman-teman ya. Dan lanjut lagi, kita update dari beberapa teman-teman di lapangan tentang penagihan pinjol. Nih ya, jadi buat kalian semuanya sudah tahu, ini tahun ajaran baru, banyak sekali DC yang mulai turun ke lapangan. Bahkan DC-nya nggak segan-segan tuh, 1 atau 2 hari tuh datang berturut-turut. Jadi yang punya Galbay di sini, kalian jangan berpikir bahwa DC yang datang itu adalah yang buruk. Enggak. DC yang datang itu juga manusia, mereka kerja. Intinya kalau kita baik, mereka baik. Kalau sudah mereka kasar, jangan lupa selalu standby HP kalian. Oke ya. Lanjut yang pertama, itu DC dari Samir. 8 hari Galbay sudah datang ke rumah, itu di daerah Jabodetabek. Kemudian dia menyerang sosial media, sudah saya pernah sebutkan pada kalian ya. Jadi kalau ada yang mau Galbay di Samir, ada yang suka bertanya sama saya, aman nggak? Saya bilang sih aman, tapi tergantung amannya ya. Ada sebagian orang yang dia bilang, aku udah 6 bulan aman mbak, aku udah setahun aman mbak. Nah ada yang baru-baru nih, H+1 itu DC-nya udah luar biasa keluar kondar. Jadi tergantung pembawaan diri kalian. Kalau kalian merasa kayaknya dia baru keluar kondar di teman-teman saya saja, kayaknya dia keluar kondarnya cuma ke suami saja, berarti masih kategori aman. Dan kalian wajib ya, wajib apa? Wajib informasi kepada suami yang pertama, kepada keluarga yang pertama bahwa kalian pinjol. Kalau kalian menyimpannya, saya yakin dari hal sedikit menyimpan itu akan mengeluarkan yang namanya gali lubang, tutup lubang, dan ujung-ujungnya masuk ke jurang. Gitu teman-teman ya. Lanjut lagi, itu ada Indodana, itu rame sekarang di daerah Jogja ya, Jawa Tengah. Sebelumnya sih lebih banyak di daerah Jabodetabek. Tapi informasi beberapa teman, ada sekitar 3 atau 4 orang teman bilang ini lagi rame di Jogja. Ya saya yakin ini di Jogja pasti di kota-kota saja. Kebetulan ini DC-nya lagi datang ke rumah. Ini penagihan untuk yang udah Galbay di atas 6 bulan. Lanjut lagi, itu ada kredit pintar. H+1 sudah datang ke rumah di daerah Jabodetabek. H+1. Biasanya kredit pintar ini agak lama ya datangnya. Nah kalau yang seperti ini, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, ada pernah kasus di mana seorang teman datangnya DC padahal baru H+1. Ternyata setelah ditelusuri ini adalah DC palsu. Saya sudah pernah buatkan vlognya buat kalian, dimana nggak mungkin DC itu akan datang baru H+1. Lihat, karena apa? Turun data itu dari pinjol itu agak lama karena penagihan itu masih di DC internal dulu. Kalau sudah H+1 datang, kalian harus waspadai. Sudah pernah saya sebutkan kepada kalian ya, banyak orang jual data cuman dari nilai 6.000, 5.000 perak tuh dapat data kita. Itu benar-benar terjadi. Ya, kemudian lagi aku laku baru aja Galbay 1 minggu sudah datang di daerah Bandung. Dan ini bukan 1-2 orang yang datangin, katanya 2 hari berturut-turut nih DC-nya datang. Lanjut lagi, tunaiku datang ke kantor di daerah Jabodetabek. Padahal sudah diinformasikan akan bayar setiap gajian. Ternyata DC-nya nggak mau nunggu, informasinya mereka sudah datang sebelum tanggal yang dijanjikan. Dan yang terakhir itu adalah Julo, itu datang ke rumah baru Galbay sekitar 15 hari Galbay di daerah Bandung. Nah
Itu dia informasi yang terada dari teman-teman di lapangan. Saya kumpulkan satu persatu yang curhat kepada saya. Jadi saya sampaikan, tidak semua yang galbay akan datang seperti yang disebutkan teman-teman kita ini. Kebetulan mungkin rumahnya dilintasin oleh DC, ataupun mungkin ada penagihan besar dan DC kebetulan ada di daerah sana. Ingat teman-teman ya, kalau masih informasi, DC-nya belum tentu langsung akan datang dalam waktu dekat itu juga. Kalau DC-nya nyari-nyari rumah kita, terus informasi bahwa DC sudah ada di tempat, saya sampaikan kepada kalian, memang seperti itulah resiko ketika kita galbay. Kita harus siap datangnya DC, kita harus siap malu, kita harus siap apabila terjadi hal-hal yang tidak inginkan, seperti mungkin DC-nya akan ke tetangga kita atau apa. Karena memang sebenarnya ini tidak boleh, tetapi banyak kejadian di lapangan OJK seperti menutup mata karena dianggap kita galbay dan kita lalai. Tapi ingat teman-teman, kita punya hak sebagai manusia, sebagai warga Indonesia, kita punya hak untuk membela diri kita. Dan kembali lagi, hukum di Indonesia khusus untuk pinjol masih perdata dan sifatnya one prestasi. Ingat, orang yang galbay belum ada yang pernah dipenjara, gitu ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dari kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.